Hafiz Quraisin dari jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo. Di sini saya akan mempraktikkan mengenai play terapi. Namun sebelum saya mempraktikkan play terapi, alangkah lebih baiknya saya menjelaskan terlebih dahulu mengapa adanya play terapi ini dan apa kegunaan play terapi ini. Jadi manusia itu tidak luput dari sebuah masalah. Setiap manusia pasti mempunyai masalahnya masing-masing. Dan hal itu bisa dikatakan krisis. Dan dalam hal play terapi tersebut biasa digunakan di konseling krisis. Jadi kondisi krisis manusia itu berbagai penyebab ya. Adapun bencana alam, lalu ada penyakit, ada hubungan keluarga yang kurang baik, itu juga merupakan sebuah kondisi krisis yang dialami oleh manusia. Namun di sini saya akan mempraktikkan play terapi untuk konseli atau sasaran yang anak-anak yang mengalami bencana alam, yang mereka membutuhkan sebuah trauma healing untuk menyembuhkan atau penyembuhan dia dari rasa trauma dia akan bencana tersebut. Nah, konseling krisis merupakan sebuah pelayanan konseling yang dilakukan untuk membantu klien yang sedang menghadapi atau mengalami sebuah kondisi krisis, yang dimana konseling krisis ini dilaksanakan guna untuk memberikan perhatian kepada klien yang sedang mengalami kondisi krisis, lalu dapat memandu dan memberikan sebuah relaksasi terhadap klien dan mencari sisi positif dari sebuah kejadian. Jadi hal ini merupakan konseling krisis ini dapat membantu sebuah pemecahan klien yang sedang mengalami kondisi krisis. Salah satunya dengan trauma healing atau penyembuhan trauma dari pasca bencana. Nah, bencana alam bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan menimpa siapa saja. Tak jarang pula keadaan tersebut menyisakan trauma mendalam pada keluarga korban yang ditinggalkannya. Rasa trauma bisa dirasakan lebih berat apabila bencana alam sampai merenggut nyawa kedua orang tua dan hanya menyisakan seorang anak sematawayang. Hal tersebut membuat menjadi emosional anak semakin tertekan dan menjadi pemurung. Bermain merupakan dunia si anak atau si kecil. Bahkan kegiatan ini bisa dijadikan bentuk terapi atau yang biasa disebut play terapi. Terapi bermain menggunakan bermacam-macam teknik bermain atau seni kreatif. Tujuannya untuk mengatasi kondisi psikologis dan emosional ringan, sedang hingga kronis pada si anak atau si kecil. Play terapi mempunyai manfaat, salah satunya dapat mengurangi kecemasan pada anak pasca mengalami bencana, sehingga dapat mengatasi sebuah traumanya pada anak tersebut. Baik teman-teman, sebelum kita melakukan play terapi, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam melakukan play terapi untuk anak-anak pasca bencana. Nah, karena anak-anak di sini pasti akan mengalami sebuah kecemasan atau kepanikan, bahkan trauma yang tidak dialami oleh orang-orang biasa atau orang normal biasa yang tidak mengalami bencana, maka ada hal yang perlu kita perhatikan dalam melakukan play terapi tersebut. Agar apa? Agar kita melakukan play terapi ini itu tidak memberikan sebuah masalah lagi terhadap mereka, tetapi memberikan mereka solusi dan membantu mereka untuk mengatasi permasalahan mereka. Salah satunya kita harus perkenalan. Nah, perkenalan ini untuk menunjukkan keakraban kita kepada mereka dan agar mereka juga terbuka kepada kita, agar mereka tidak
merasa ketakutan, kecemasan yang berlebihan gitu. Lalu setelah itu kita setelah perkenalan langsung kita melakukan induksi. Nah, di sini induksinya itu harus menggunakan kata-kata yang dipahami oleh anak-anak. Jangan menggunakan diksi-diksi atau kata-kata yang kurang dipahami oleh anak-anak ya guys, karena mereka tidak akan paham, bahkan mereka tidak akan melakukan apa yang kita mau. Nah, yang terakhir adalah penutup. Penutup ini pun bisa dilakukan dengan memberikan hadiah atau memberikan sebuah reward kepada mereka agar mereka lebih baik lagi gitu. Nah, baik teman-teman, di sini saya akan mempraktikkan salah satu play terapi untuk anak-anak yang mengalami pasca bencana. Baik teman-teman, karena anak-anak pasca bencana atau anak-anak yang mengalami trauma pasca bencana itu mempunyai masalah kepanikan, kecemasan, maka di sini kita dianjurkan sebagai konselor bukan untuk menambah atau memberikan masalah lagi kepada dia. Jadi untuk hal-hal yang pertama bisa dilakukan adalah memberikan hal-hal yang menyenangkan buat mereka, untuk mengalihkan perhatian mereka atau fokus mereka agar mereka itu tidak terlalu fokus kepada kepanikan atau kecemasan mereka. Seperti itu teman-teman. Oke, saya di sini akan mempraktikkan salah satu play terapi. Play terapi yang akan saya praktikkan adalah siapa suka hati. Siapa suka hati tepuk tangan. Siapa suka hati tepuk tangan. Siapa suka hati, mari kita lakukan. Siapa suka hati tepuk tangan. Siapa suka hati tepuk jari. Siapa suka hati tepuk jari. Siapa suka hati, mari kita lakukan. Siapa suka hati tepuk jari. Siapa suka hati tepuk hore. Siapa suka hati bilang hore, hore. Siapa suka hati, mari kita lakukan. Siapa suka hati bilang hore, hore. Baik, itu teman-teman salah satu play terapi yang saya lakukan untuk teman-teman atau untuk anak-anak yang sedang mengalami atau mengalami trauma pasca bencana. Untuk cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atau masih ada kekeliruan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.